Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Purwito. Saya akan menyampaikan materi yaitu pendidikan sebagai inovasi yang berdasarkan dengan 5W1H. Langsung saja. Yang pertama, what? Apa pengertian pendidikan sebagai inovasi? Pendidikan sebagai inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin innovation, yang berarti pembaruan atau perubahan. Kata kerja innovo yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Dan yang kedua adalah when. Kapan dilakukannya inovasi pendidikan? Jadi kita berinovasi itu tiap kali manusia berhadapan dengan kesulitan, maka inovasi itu akan muncul dengan sendirinya. Seperti peristiwa pada zaman dahulu, pada suatu ketika dulu banyak orang yang tidak bisa mengkonsumsi coklat dikarenakan harganya yang sangat mahal. Jadi pada tahun 1963, Michel Ferro dari Italia, ia berinovasi untuk mencampur coklat yang mahal dengan bahan-bahan seperti gula, minyak, susu, dan kacang. Maka lahirlah Nutella, yang kemudian mendunia sebagai alternatif pengganti coklat yang dimakan bersama roti. Inovasi tentu sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Sebagaimana diketahui bersama, untuk mencegah penyebaran COVID-19, sekolah hingga universitas mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Disinilah pentingnya orang tua, guru, dan murid bersinergi untuk mengoptimalkan pembelajarannya melalui menggunakan teknologi. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan pembaruan. Hal tersebut tentu akan senantiasa relevan, terlebih dalam kondisi sekarang ini. Dan selanjutnya, why? Mengapa dilakukan inovasi pendidikan? Jadi inovasi pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan yang lebih pesat. Yang selanjutnya, who. Siapa sajakah sasaran dalam inovasi pendidikan? Yang pertama adalah guru. Agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan guru yang berkompeten dan memiliki kreativitas yang tinggi. Guru harus mempunyai cara menyampaikan pelajaran agar belajar itu lebih menarik dan gampang untuk dimengerti. Dan yang kedua adalah siswa. Prioritas paling tinggi di sekolah adalah berpusat pada minat dan kebutuhan siswa. Jadi semua unit pekerjaan di sekolah diabdikan pada kepentingan siswa sesuai dengan tujuan dari pendidikan di sekolah tersebut. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum pendidikan meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Di dalam inovasi pendidikan, fasilitas ikut memengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa fasilitas, pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah nomor 5 adalah lingkungan sosial masyarakat. Di dalam menerapkan inovasi pendidikan, lingkungan sosial masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat tempat peserta didik itu berasal. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan akan membantu inovator dan pelaksanaan inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan.
Yang selanjutnya where, dimanakah inovasi pendidikan tersebut dilaksanakan. Jadi inovasi pendidikan ini dilakukan kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan keadaan orang-orang yang berperan penting dalam hal inovasi ini tentu akan memikirkan hal baru yang akan dilakukan dalam masa-masa pandemik seperti saat ini. Jadi misalkan sekarang pendidikan lebih sering dilakukan dengan daring atau pembelajaran online dengan menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Hal demikian juga merupakan inovasi dalam pendidikan karena sebelum-sebelumnya baru kali ini dilaksanakannya sekolah dengan secara online. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana proses inovasi pendidikan. Jadi proses yang pertama adalah penemuan. Jadi penemuan tentang suatu hal yang baru biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi perubahan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat beda dengan yang terjadi sebelumnya. Dan yang kedua adalah pengembangan. Dalam proses pembaruan biasanya harus mengalami suatu perkembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Pengembangan sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan pengembangan merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah penyebaran. Konsep penyebaran seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi dari penyebaran tersebut adalah suatu persebaran ide baru dari sumber inovatornya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.